sekolah mana? SMK Kesehatan. Waduh segini jalan kan orang lu sekolah kesehatan tapi nggak sehat gitu kan. Iya. Apa namanya instruktur senam? Instruktur. Bukan senam. Aerobik. Bukan senam anak-anak. Nengok instrukturnya senam. Iya. Ini yang bahaya kan. Tidak dibully lagi, bukan ngebully lagi. Kau balas dendam ini. Kau balas dendam. Panggil waktu kecil rabun gitu. Saya mau ngapain? Memang saya rabun, saya mau ngapain gitu kan. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video. Halo semua, selamat datang di Bincang-Bincang Gamers. Di sini kita akan ngobrol santai, berbagi cerita dan menggali berbagai topik menarik seputar kesehatan. Saya Zulkifli Nasution dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Pasang handphone, siapkan kopi atau teh favoritmu dan mari kita mulai episode kali ini. Ini kita kedatangan tamu dari sekitaran Binjai, itu adalah Bapak Edi Salim Caniago SPDMS ya Pak? Ya betul. MS itu apa ya Pak? Magister Sastra. Oh Magister Sastra, oke. Dan beliau ini menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 14 Binjai. Kalau boleh tahu, udah lama Pak di SMP Negeri 14 itu Pak? Sejak 2020. 2020 ya. Berarti 4 tahun lah, mau 5 ya. Sudah 4 tahun. Iya. Dan Bapak dengar-dengar nih ya, saya ini mau tahu juga lebih lengkap nih, adalah Kepala Sekolah SMP Inspiratif tingkat nasional ya Pak ya, di tahun 2021. Boleh cerita sedikit Pak mengenai apa Kepala Sekolah Inspiratif? Apalah yang kenapa Bapak bisa terpilih jadi Kepala Sekolah Inspiratif di Kota Binjai itu? Enggak Kota Binjai, nasional ya? Nasional. Oh iya nasional. Ya baik, itu perjalanannya kan panjang ya. Jadi waktu itu tahun 2021 itu kan kita di awal masa COVID ya. Masa COVID, di pertengahan masa COVID. Jadi Kementerian Pendidikan itu melaksanakan satu event besar itu untuk mencari inovasi tentang upaya sekolah untuk mengatasi learning loss. Nah, jadi dari 38 provinsi itu dijaringlah 20 karya terbaik, inovasi terbaik. Nah, waktu itu kita mengangkat literasi berbasis kecakapan hidup untuk mengatasi learning loss. Jadi ya setelah kita di sana dilakukan penjurian, wawancara dan segala macam. Dan tahun 2021 dinobatkan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif terbaik 2 waktu itu, nasional. Nasional. Gitu dia Bang. Berarti pas COVID ya Pak, karena kan kita COVID ini memang nggak masuk lah ya kan, kita nggak hadir tatap muka kan gitu kan Pak. Dan Kepala SMP juga Bapak Kepala Sekolah SMP Inovatif tingkat nasional itu tahun 2024. Inovasi apa sih Pak yang Bapak buat sehingga Bapak dapat itu menjadi Kepala SMP Inovatif tingkat nasional? Ya ini baru aja pulang kita saya baru sampai di Medan itu hari Minggu malam ya. Ya jadi itu di event Jambore GTK hebat. Nah, setiap tahun itu kan ada kegiatan event yang namanya Jambore GTK. Nah, di situ penjaringannya mulai dari provinsi. Jadi di provinsi itu semua kepala sekolah dicari yang terbaik dari masing-masing provinsi. Kalau di Sumatera Utara itu di bawah Balai Besar Guru Penggerak. Nah,
Diambillah 10 besar disaring lagi diwawancara untuk diambil 5 besar disaring lagi tingkat provinsi untuk dilakukan gelar bicara dan dinilai. Alhamdulillah saya kemarin itu di bulan November kemarin menjadi terbaik 1 di Sumatera Utara. Dan kemarin itu di tanggal 27 kita diuji lagi di tingkat nasional dari 38 provinsi se-Indonesia, dan alhamdulillah saya menjadi peringkat 4 nasional, jadi masuk 5 besar nasional gitu. Itu dia prosesnya gitu Bang. Berarti nama Bapak udah cukup dikenal ya di provinsi. Alhamdulillah. Jadi inovasi apa yang kami bawa, kami mengangkat collaborative teaching melalui Mopen Class. Atau Mopen itu adalah moving in open class berbantuan platform Padikapas. Jadi kita memadukan antara pembelajaran konvensional yang kolaboratif dengan bantuan media digital yang memang kita rancang sendiri. Contohnya nih Pak, kasih contoh yang diterapkan. Kalau pembelajaran konvensional itu kan gurunya kelasnya itu Bang, misalnya kelas 71, 72 gitu ya Bang ya. Kalau dia di Mopen Class ini, itu kelasnya sudah kelas matematika, kelas fisika, kelas IPA. Udah dibagi-bagi ya? Ya, dan anak-anak yang berpindah. Kalau kelas konvensional itu kan gurunya yang berpindah. Iya, gurunya dia biologi sini, nanti aku masuk di jam lagi pindah lagi. Kalau kita enggak, itu murid yang berpindah, dan satu kelas itu diajarkan secara kolaboratif. Yang mengajar itu lebih dari satu guru. Satu guru berperan sebagai guru model, dan satu atau dua guru yang lain itu berperan sebagai guru observer. Nah, itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi kita memadukan kegiatan blended classroom. Saya rasa ini perlu juga bisa juga diterapkan di sekolah kita ya, apalagi Jimmers di rumah harusnya bisa memahami bahwa kalau kelas itu didesain sesuai dengan kelas mata pelajarannya, itu akan mengundang anak-anak untuk termotivasi belajar gitu dia. Itu sih Bang. Jadi kelebihannya anak-anak itu memang hobi dia itu ya, istilahnya aku suka fisika gitu ya di kelas itu gitu ya Pak? Oh enggak, itu setiap hari kan dia masuk, hanya berpindah. Dan memang kita tambahkan di hari Sabtu itu ada kelas peminatan. Kelas peminatan itu lain lagi ya. Ini dia wajib, tapi dia berpindah anaknya dan diajarkan oleh lebih dari satu guru dengan bantuan media digital. Kita punya platform sendiri, basisnya Android. Di situ ada fitur-fitur pembelajaran yang bisa diakses anak-anak kapan aja dan di mana aja. Itu sih Bang. Ditambah lagi dengan Bapak katakan tadi di hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kelas peminatan. Itu 2 jam pelajaran. Itu anak-anak bebas pilih dia mau masuk kelas mana. Oh. Iya. Kalau mau senang musik aja dia main musik deh. Iya. Senang informatika kita ada kelas desain, kelas desain yang sementara masih ada kelas desain, kemudian ada kelas animasi tapi masih sederhana berbasis Scratch saja. Gitu sih Bang. Di hari Sabtu ya Pak? Iya. Biasa itu Pak dari pagi yang kelas peminatan itu? Oh cuma 2 jam pelajaran Bang, setiap hari Sabtu. 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Itu dia. Berarti dia bebas ya, semua tingkatan kelas 10, 11 789 semua tingkatan. Iya. 789 semua, oke. Jadi gini Pak, alhamdulillah kan dari SMP itu yang kemarin Pak ini udah daftar nih kemarin kan, udah daftar, dan dari sini ada 3 orang nih Pak yang udah daftar di SMK Gimmers. Sekarang dia itu kelas 10 ya. Itu yang pertama Pak dari alumni Bapak itu Alivia Juniensi. Itu satu Alivia Juniensi, yang kedua Alisa Salsabila, itu dia masuk jurusan layanan kesehatan A yang udah bertukar jurusan nih Pak, artinya bertukar nama karena kurikulum kan kemarin itu tidak layanan kesehatan Pak, dia asisten keperawatan. Nah gitu dia. Lalu itu ada Putri Nabila, itu kelas 10 layanan B juga kan, itu di keperawatan itu kan, hanya beda jurusan. Nah, kita ini di tentang kesehatan di dunia pendidikan ini Pak, ya kan. Pendapat Bapak tentang kesehatan di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan ini Pak, gimana pendapat Bapak itu? Ya, tentang kesehatan. kalau
sebenarnya ini peluang untuk SMK kesehatan ini berkontribusi untuk pendidikan gitu. Karena sehat dan terdidik itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Cocok sehat, ya, Pak. terdidik itu nggak bisa dipisahkan. Misal begini, ada satu program pemerintah dari program kementerian itu tentang gerakan sekolah sehat, sehat fisik, sehat bergizi, dan sehat imunisasi. Nah ini harusnya ini bisa masuk sekolah-sekolah kejuruan kesehatan bisa masuk berkontribusi di sini ke sekolah-sekolah, apakah itu SMP, untuk memberikan semacam bimbingan konseling untuk kesehatan. Jadi itu yang pertama, bahwa memang sekolah itu memang harus sekolah sehat. Jadi fisiknya harus betul-betul sehat. Abang bayangin aja, abang sakit gigi itu bisa nggak abang belajar tuh? Jangan bisa, belajar, mikir pun kita nggak bisa, komunikasi kita nggak bisa. Artinya kesehatan itu adalah root atau basis kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita mungkin bisa tersinggung berkali-kali lipat. Otak kita tuh akan terganggu berkali-kali lipat kalau kondisi fisik kita nggak ready. Betul. Makanya ini harapan kita memang sekolah-sekolah kesehatan itu hadir ke SMP untuk memberikan layanan bimbingan kesehatan, bagaimana sehat fisik itu, bagaimana sehat bergizi itu, bagaimana sehat imunisasi itu, dan itu paling penting. Dan terutama sekarang ini kan menteri baru kita. Iya. Nah, Mendikbudrismen tuh. Itu ada satu program keren, Mas. Ada program keren itu 7 kebiasaan positif. Yang 3 diantaranya itu menyangkut dengan kesehatan. 1, kebiasaan makan bergizi. Makanan bergizi. Nah, yang kedua kebiasaan bangun pagi. Yang ketiga kebiasaan tidur cepat. 4 malah. Yang keempat itu kebiasaan berolahraga. Dari 7, 4 ini punya kesehatan. Oh, itu pentingnya kesehatan. Betul. Karena tidak mungkin orang bisa capai hal-hal yang dia mau, yang dia bisa, paling tidak untuk melangkah saja lah itu. Beraktivitas itu kalau nggak sehat ya akan sulit itu. Jadi ini peluang-peluang besar, dan pendidikan itu membutuhkan fisik yang sehat gitu. Itu dia. Gitu Bang. Apalagi sekarang ini ya Pak, memang kayak seperti Bapak sebutkan tadi, tidur ya kan. Tidur ini anak-anak sekarang mau jam 2 kan gitu. Gimana dia mau bangunnya cepat kan gitu, mau bangun karena tidurnya pun kurang. Setelah tidur kurang, kalau udah terlambat ini bangun terlambat, nggak sarapan. Kalau dulu kan kita Pak sarapan Pak setiap hari di rumah, baru kita pergi sekolah. Ini enggak. Ini anak-anak biasanya, makanya Pak kalau upacara Pak di sekolah kita Pak, laki-laki pun Pak tumbang Pak. Padahal sekolah kesehatan ya. Iya, padahal kesehatan karena dia belum mendapatkan ilmu tadi. Kalau dia kurang tidur, nggak sarapan, bahkan ke kondisi fisiknya kan gitu. Tumbang Pak, laki-laki Pak. Ditanya, benar Pak, nggak sarapan. Ya itu saya bilang tadi, pentingnya kesehatan dalam pendidikan. Kalau 4 ini saja bisa hadir dan terinstall itu dia sudah satu paket dalam fisik anak-anak. Iya. Dalam kebiasaan anak-anak kita nggak ada masalah lagi. Anak-anak bisa tidur cepat, bangunnya cepat, kemudian dia makan bergizi, olahraga. Terus itu secara otomatis ya, saya bisa pastikan secara otomatis itu akan mempermudah sistem otak dia untuk bekerja menangkap pelajaran itu. Kita kadang-kadang nggak ready ya, kita nggak ready untuk menerima asupan informasi yang diberikan oleh guru itu karena kondisi fisik kita tidak mendukung. Iya, lemah. Nah, gitu. Lama nangkap. Tadi salah satu kayak sarapan ya kan, kalau kita nggak sarapan atau kurang tidur kan ngantuk kan Pak. Guru menjelaskan di depan, anak tadi ngantuk, kurang tidur ya kan Pak. Terus tadi Bapak sebutkan juga olahraga. Sekarang Pak memang olahraga Pak di jari aja Pak. Kalau di pandangan saya ya Pak, ya di sekeliling rumah saya, olahraga itu jari, baik SD, SMP, SMA, yang kuliah, bahkan yang kerja, olahraga di jari, kiri kanan, geser gitu Pak. Kalau dulu, ya maaf cakap Pak, saya ngejar layangan ya Pak, olahraga lari berkeringat kan gitu, pagi sport kita bilang jogging ya kan. Sekarang joggingnya cuman CFD aja hari Minggu, ya kan, itu pun nggak jogging Pak. Jalan-jalan beli jajanan, jalan-jalan beli bakso, jalan-jalan beli lontong. Enggak maksimal olahraga kan. Kan gitu kan Pak. Jadi itulah membuat
Makanya sekarang banyak kali timbul penyakit baru ini. Kalau dulu jarang lah, saya itu jarang sakit karena saya salah satu suka olahraga Pak, khususnya di bola kan gitu. Jadi kayaknya apalagi kalau kita keluarkan keringat dengan banyak Pak, kayaknya selera makan, betul nggak Pak? Iya. Selera kali kita makan kan gitu. Karena olahraga itu Pak penting ya kan, apalagi di anak-anak ini kan gitu. Kalau di apa sendiri Pak di SMP olahraga apa Pak yang bidang ekskul nih Pak, ekskul di bidang olahraga apa kira-kira di SMP 14 ini Pak? Baik, sebelum ke olahraga apa ya, kita kan ini tugas sekolah itu memang berusaha untuk memastikan anak-anak itu sehat gitu. Ini agak jarang sekolah yang mengetahui kondisi kesehatan anak muridnya. Contoh yang Abang sebutkan tadi itu, upacara anak-anak pingsan. Kenapa? Karena memang sekolah tidak punya database tentang kesehatan anak-anak. Nah kita di sekolah Bang, kita punya data itu minimal itu kami punya data per anak tentang BMI-nya, body mass index-nya kita punya, body mass index-nya kita punya Bang, indeks massa tubuhnya. Dia punya berat berapa, tinggi berapa, ideal atau tidak. Kemudian setelah itu kita lihat, kita uji ketangkasannya. Nah, ini harusnya semua sekolah, apalagi sekolah kesehatan ini, apalagi SMK kesehatan, anak per anak itu dia tahu ini BMI-nya sekian, kemudian kebugarannya sekian. Jadi kita bisa kejar, bisa target kita. Oh ini kelebihan, ini obesitas nih, atau ini stunting ini, kurang gizi nih. Itu kita bisa tahu dan kita bisa kendalikan. Nah, paling tidak kita bisa bekerja sama. Kalau kami kan setiap sebulan sekali kan kita ada kerjasama dengan puskesmas. Kita bisa komunikasi dengan mereka. Apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki. Nah anak-anak sekarang itu nggak bugar Bang. Itu nggak bugar. Itu dari anak-anak kita itu lebih tidak cuma di angka 25-27 ya, 25-27% itu yang berat badannya ideal. Itu yang masih berat badan. Belum lagi ketangkasannya. Ketangkasannya itu kita melakukan uji sederhana, misalnya lempar bola itu. Lempar tangan kanan, tangkap tangan kiri, lempar balik. Itu saja dari 456 anak kita itu hanya 15% yang tangkas. Memang ya seperti Bang katakan tadi, efek dari digitalisasi itu besar. Nah tugas kita adalah menyeimbangkannya. Nah kalau kita mengeluh misalnya, bagaimana kita bisa membendung digitalisasi? Nggak bisa. E-sport nggak bisa kita bendung. Anak-anak main bola di PS nggak bisa kita bendung. Nah tinggal kita lagi bagaimana supaya menyeimbangkannya dengan kegiatan-kegiatan positif sekolah, tentu basisnya data. Nah ini sayang sekali memang Bang, kelebihan sekolah kami itu ya saya bisa menyampaikan di satu kelebihan, kita semua melakukan apapun itu basisnya data. Anak-anak berat badannya berapa, kebugarannya berapa, baru ketangkasannya berapa, baru kita lihat. Nah baru kita arahkan dia ke ekskul mana. Oh kamu ke ekskul ini, kita ada. Kalau untuk olahraga kita ada karate, ada sepak bola, ada futsal. Kita ada 2 tuh, futsal ada, lapangan besar ada, sepak bola itu. Dan dia untuk kepanduan juga masuk dalam olahraga karena ada fisiknya seperti paskib itu kan, itu ekskul kepanduan yang membutuhkan fisik gitu. Jadi ini terintegrasi dalam pelajaran dan itu masuk dalam program gerakan sekolah yang kami lakukan. Jadi kami ada data itu satu-satu tuh Pak. Kalau memungkinkan harusnya semua sekolah tuh, saya ulang sekali lagi, semua sekolah, apalagi SMK kesehatan harusnya punya data itu. Si terenten misalnya, oh dia obesitas nih, harus ada treatment supaya dia turun lah. Masa sekolah mana? SMK kesehatan. Waduh segini jalan kan orang lu sekolah kesehatan tapi nggak sehat gitu kan. Ini sama gini nih Bang. Ada cerita dari rektor Unhas tuh, itu keren itu. 2 orang alumni sarjana ekonomi menikah karena perempuan laki-laki, mereka menikah. Nah, 2 orang sarjana ekonomi menikah. Kemudian 3 tahun berikutnya mereka cerai gara-gara masalah ekonomi. Itu lucu Bang. Ya, inilah masalah pendidikan kita. Ekonomi tapi gara-gara ekonomi, iya kan? Iya. Sarjana ekonomi menikah, dua-dua sarjana ekonomi, tapi kemudian cerai, 3 tahun bercerai karena ekonomi, karena masalah ekonomi.
sama seperti kita sekolah di sekolah kesehatan tapi tidak sehat, kita sekolah SMK apapun tapi kita nggak terampil, kita sekolah seharusnya mensejahterakan tapi setelah tamat kita nggak sejahtera juga. Iya. Kita susah juga, sampai kita putus asa dan mengatakan apalah pentingnya sekolah. Nah jadi ini harus kita perbaiki pelan-pelan di sekolah. Mungkin ada proses yang salah. Tentu basisnya adalah data. Gitu dia Bang. Oke Bang ya, iya, gitu iya. ya, gitu ya. Ya oke. Nah aktivitas apa saja nih Pak sepanjang pengalaman Bapak untuk meningkatkan kesehatan fisik sekolah nih? Itu. Oke. Pertama itu internalisasinya dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi aktivitas intrakurikulernya itu PJOK. Nah, kemudian di pelajaran PJOK itu anak-anak fokus kita adalah bagaimana anak-anak itu supaya sehat, supaya bugar. Kalau udah bugar tuh biasanya ada orang sehat tapi nggak bugar. Iya betul. Nah ini dia bugar lah gitu supaya dia bugar. Kemudian itu melalui proses implementasi dalam intrakurikuler. Yang kedua itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah itu seperti saya katakan tadi ada olahraga bola, sepak bola, ada olahraga futsal, ada karate. Kemudian ada pramuka itu juga cukup menguras fisik kan. Kemudian ada paskib itu juga menguras fisik, paskibra gitu. Dan kita rutin melakukan setiap memang 2 minggu sekali itu ya, 2 minggu sekali kita jalan tuh Bang. Ya untungnya kita kan ada di sekolah yang masih di pinggiran kota, masih segar. Nah, jadi 2 minggu sekali itu anak-anak berjalan kaki dari sekolah kita itu ke Oboran ya, Saulukis. Kemudian balik lagi. Nah, kenapa kita pilih itu? Karena senam. Kami pernah coba senam. Senam ternyata anak-anak gini aja deh. Iya. Harusnya gini tapi gini deh. Gini habis itu mukuli kawannya. Gini mukuli kawannya. Ini enggak efektif. Kita nggak mungkin bisa memantau anak segitu banyak untuk senam. Dia harusnya kan dia gini aja dah. Ada yang gini-gini kan. Tapi kalau dia berjalan kaki nggak akan bisa dibohongin. Dia pasti jalan. Mau sampai kau ayo ikut. Iya. Jalan terpaksa berkeringat. Ada ukuran start dan finishnya. Iya. Kalau senam malah kadang-kadang bikin sakit. Habis senam kok nggak sehat? Ya udah senam gini. Nah gini ya. Kita pikir senam rupanya apa dia terkilir kayak kepalanya. Gitu dia Bang. Gitu. Jadi yang begitu-begitu tuh saya katakan makanya kesehatan ini harus dilakukan refleksi dan evaluasi. Jangan program jalan terus kita ngapain? Kami Pak ada senam Pak. Ada nggak evaluasi senam itu? Kemudian kalau kita undang pun misalnya apa namanya instruktur senam. Bukan senam. Aerobik, bukan senam anak-anak. Nengok instrukturnya senam. Iya. Ini yang bahaya kan? Kok nggak senam habis unsur. Kita pun guru-guru ya jadi nggak senam. Itu Jadi nengok instruktur senam. Makanya kalau jalan kaki dia terukur. Apalagi sekarang kan di handphone itu kan ada itu berapa kilokalori yang terbakar. Itu kan ketahuan. Kalau senam kita ngukurnya sulit gitu. Nah, itu yang ya makanya saya bilang program itu ya perlu dievaluasi ya. Jangan asal ada gitu. Penting kan itu sehat nih, senam sehat. Coba kita perhatikan lah video-video orang senam tuh. Video anak-anak senam. Ini ada ini dia. Nah. Apalagi oke ya Pak. Kalau senam baris 1, 2 iya senam. 3 seterusnya mantap kemana-mana. Ya Pak. Pas cocok itu Pak. Kalau jalan Bapak bilang itu seperti saya bilang tadi. Dari sini misalnya ke Simpang Kebun Lada. Harus sampai simpang kan Pak. Nggak bisa naik angkot, nggak mungkin kan. Harus udah pasti otomatis jalan dan berkeringat, kaki pun pegal kan gitu istilahnya. Dan kesehatan itu Bang, saya baca satu artikel, kesehatan itu yang penting di kaki. Karena kaki itu yang cepat menua. Jadi kalau kaki kita sudah mulai nggak kuat, itu udah bahaya itu. Betul Pak. Nanti kita di masa tua nanti itu makin menua, pasti yang lemah itu pertama di kaki. Betul sekali Pak. Makanya kalau kita nggak jalan kaki ya kita harus berani jalan tangan. Jalan tangan. Betul Pak. Iya karena saya punya teman Pak. Saya punya teman. Beda 3 tahun ya di atas saya. Cuman kakinya katanya kalau jongkok lututnya getar Pak. Getar-getar loh kok bisa getar. Saya bilang pernah nggak olahraga? Jarang sekarang olahraga, dia duduk aja kan gitu semenjak tamat itu sekolah ya kan kuliah dia kerja duduk olahraga nggak mau. Jadi katanya Pak kalau dia jongkok 5 menit aja pun kayaknya lutut tuh getar. Saya bilang saya 2 jam pun tahan saya bilang kan gitu.
Karena mungkin itulah tadi kayak Bapak bilang ya, kita sendiri yang tahu kondisi fisik kita, menjaga kesehatan fisik kita kan gitu. Tahu kayak mana supaya kita bugar gitu. Dan keseringan dilatih, Bang. Kita coba lihat itu yang jual air mineral galon itu ya. Dia kan bisa angkat galon itu satu tangan. Iya. Diangkat, dia ringan. Kenapa? Tiap hari diangkat. Ada exercise-nya, ada latihan yang dilakukan. Kita pegang ini, biasa angkat ini pakai tangan kanan. Coba angkat pakai tangan kiri. Agak lebih berat. Kenapa? Enggak kita biasakan. Iya. Sistem kerja otak juga begitu. Otak nggak terbiasa dapat masalah besar, nggak terbiasa dapat tugas. Ketika ada tugas, stres. Iya betul. Ini yang saya katakan bahwa memang semua harus didrill, dilatih, ya dibiasakan itu. Makanya melalui pembiasaan itu mudah-mudahan kita bisa siap, kita bisa ready gitu. Siapa tahu nanti tiba-tiba kita dikejar anjing. Nah, kalau dikejar anjing itu udah lain lagi, udah kekuatan lain. Misalnya kita nggak bisa lompat 2 meter, karena dikejar anjing bisa lompat 2 meter kan. Itu sudah tenaga dalam kan, keluar semua tenaga yang ada di dalam untuk melompat itu kan gitu. Kan kita nggak mungkin hadirkan anjing setiap saat. Iya. Gitu. Itu masalahnya. Iya. Gitu deh, Bang. Jadi masuk ke kesehatan mental saat ini ya Pak. Kasus yang marah saat ini tuh ada pembulian itu Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai hal itu, khususnya Pak di sekolah sekarang kan Pak? Nah, banyak kali itu, baik itu maaf cakap Pak, di pesantren pun bahkan bisa terjadi seperti itu. Gimana menurut pendapat Bapak nih? Ya, ini pembulian ini kan dari kita kecil, bahkan sebelum kita lahir udah ada gitu. Pembulian ini, kalau bahasa Indonesianya perundungan itu ya. Perundungan. Nah kalau saya malah sekarang ini saya gerakkan ke anak-anak itu selain anti bully, juga tahan bully. Caranya kayak mana Pak supaya kau tahan bully? Jadi kan begini Bang, kenapa orang mau dibully? Ada 10 anak nih, ada 100 orang di sekolah nih, 100 orang di sekolah. Terus ada laporan kasus 5 orang yang dilaporkan dibully. Kenapa kamu mau dibully 5 orang ini? Berarti dia kan nggak tahan bully, nggak siap dari secara fisik, nggak siap dari secara intelektual, nggak siap juga dari secara psikisnya. Orang yang dalam tanda kutip tidak cerdas untuk mata pelajaran, dia punya fisik yang kuat, dia akan bebas dari bully. Iya. Karena begitu mau dibully orang, dia lawan. Dia serang. Ayo main. Nah, gitu kan? Orang yang pintar itu akan orang yang lemah secara fisik tapi dia pintar, itu kemungkinan dibully juga kecil. Karena orang masih tergantung sama dia. Paling tidak kerjakan PR-ku ya. Oke, gitu. Ya betul. Kerjakan PR-ku ya, benar. Kalau kita bisa jadi tempat bergantung, kemudian kita bisa mempertahankan diri sendiri, itu kita akan terbebas dari bully. Saya ini lahirnya di Siantar Bang. Siantar, lahir saya itu di tempat pusatnya orang-orang yang seram. Kalau Abang tahu pajak Parluasan, terminal Siantar itu, rumah saya itu paling 200 meter dari situ. Jadi hari-hari itu saya memang menyaksikan. Saya nggak jago berantem Bang, saya nggak jago apa, tapi saya nggak pernah dibully. Kenapa? Karena saya punya kelebihan di otak saya bisa atur tuh preman gitu. Makanya saya katakan bahwa anak-anak harus tahan bully. Bagaimana caranya? Tingkatkan kualitas fisiknya. Lawan bully itu. Kalau kita hanya jangan bully, ya nggak bisa hilang ya kan Pak? Coba saya bilangin Bang, hidup ini kan cuma berganti peran aja nih Bang. Cuma orangnya coba berganti orang, perannya kan sama terus. Iya. Dulu ada Nabi Muhammad, ada Nabi Abu Lahab, ada Abu Jahal. Sekarang juga ada itu kan? Iya. Terus kayak gitu. Cuma perannya saja yang berganti-ganti. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang baik, ada orang terus begitu kan. Sekarang bagaimana kita memposisikan diri supaya jadi orang baik yang kuat? Karena orang baik yang bodoh ya seperti di apa itu Pak? Ya kan dibully orang nangis. Oh iya betul. Orang nangis, nggak melawan itu kan. Makanya saya nggak mau nonton Pak. Kita palak sendiri Pak. Udah dihajar pun, udah dibully, udah di apa? Ya ayo udah maafkan. Oke, maafkan saja. Konsep sabar ya, konsep sabar yang keliru. Kenapa? Sebenarnya kita harus mempertahankan diri kita itu adalah satu jihad, perjuangan itu. Kalau kita nggak bisa mempertahankan diri kita itu susah. Nah melalui profil pelajar Pancasila waktu itu ya di sekarang ini kan kita ada profil pelajar Pancasila itu
Anak-anak harus mampu mandiri. Mandiri itu meregulasi diri. Jangan terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang merugikan dia. Kadang-kadang demi perkawanan, ya udah aku ikut aja lah, yang penting aku masuk geng dia, padahal ini posisi lemah nih. Nah gitu. Akhirnya dia masuk di situ. Jadi bully itu bisa berkurang, tapi untuk hilang nggak usah di Indonesia lah, yang hasil penelitian kemarin itu 72% masyarakatnya saja masih belum educated lah, saya bilang ya, belum terdidik secara permanen. Itu di Finlandia saja masih ada kok. Bisa berkurang asal orang bertambah cerdasnya, kemudian orang bertambah kuatnya. Kalau orang sama kuat kan nggak bully, Bang. Namanya berkelahi. Ya, berkelahi. Ya, sama cerdas namanya nggak bully, berkelahi. Saya misalnya kita duduk sama-sama nih, kemudian kita saling ngeki lah bahasa kita ya kan, saling ngeki bahasa kita kan. Itu bukan bully, Bang. Jangan salah juga nanti ya, kok bully aku nangis Bang gitu, nggak gitu. Kita kan bully itu pengertiannya terjadi penindasan dari kaum yang kuat kepada kaum yang lemah. Maka siapa suruh jadi kaum yang lemah? Usahakan supaya kita kaum yang kuat. Pendidikan harus hadir di situ. Pendidikan ini kan tujuannya kan jelas itu di undang-undang itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Orang yang cerdas itu tak mungkin mau dibully. Kalaupun sekali dia dibully, dia akan cari cara bagaimana besok dia bisa tidak dibully lagi, bukan ngebully lagi. Kau balas dendam ini, kau balas dendam. Itu nggak boleh, supaya dia tidak dibully lagi. Nah, ketika itu terjadi, orang nggak akan berani melakukan pembulian itu. Jadi sekarang ini malah anak-anak kita itu ini ya, kalau saya bilang itu well-beingnya itu rendah tuh, kesejahteraan mental ya, mental well-being itu ya, mental generasi strawberry gitu kan, nampaknya keras, nampaknya cantik, dipencet hancur gitu. Iya. Nah itu harus dikuatkan balik ya, dikuatkan kembali. Bagaimana caranya? Tanamkan anak-anak keterampilan hidup. Artinya dia bisa percaya diri dengan potensi yang dia miliki. Ya saya kulit saya hitam, saya pakai kacamata, saya dipanggil waktu kecil rabun gitu. Saya mau ngapain? Memang saya rabun, saya mau ngapain gitu kan? Iya. Nah kadang-kadang orang dibilang rabun kok nangis dia. Memang dia rabun kok nggak terima kenyataan itu. Sekarang bagaimana dengan kondisi dia yang rabun, dia bisa lebih terang melihat daripada orang-orang yang matanya jelas. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak tak punya, Bang. Memanfaatkan kelemahan dan kelebihan yang ada pada dia untuk lebih hebat daripada orang lain. Nah jangan bersaing lah. Kok jangan bersaing? Kita ini kan memang harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Jadi kalau kita bilang kan nggak usah bersaing lah, kita berkolaborasi. Benar, kolaborasi itu betul. Tapi dalam kolaborasi itu harus ada momen-momen kita harus bersaing. Nah itu strateginya sih gitu. Saya buat di anak-anak itu gitu. Tahan bully. Kalau ada lawan. Jadi kalau kamu dipukul lawan. Kalau kamu diejek lawan. Artinya kalau nggak kita lawan itu akan berulang terus. Misalnya gini, kalau kamu dipukul lapor. Wah nunggu lapor dia buka makanya kan. Ajar dulu. Nanti masalah pemisahan nanti. Ya kalau saya bilang begitu, memang agak ekstrim ya Bang. Agak ekstrim. Kenapa? Agak ekstrim cara saya ini karena nggak bisa lagi kita dengan kondisi yang sudah luar biasa ini pakai cara-cara yang biasa. Di mana-mana sudah terjadi seperti itu. Ada orang yang jalan lewat kecil kau nangis dia. Memang kecil dia kok nangis. Iya. Kan memang kecil ya. Gendut kau. Dibilang gendut. Ya udah kurusi lah kan. Kurusi. Gitu makanya. Jadi kan ada solusi. Jadi karena harusnya malah kadang-kadang kita berterima kasih sama pembuli itu. Dia bayangkan ngoreksi kita gitu ya, Pak. Loh, itu kan sudah terbukti. Tahu lagu ini kan, Bang? Tahu lagu siapa tuh, lagu Gajah tuh? Yang kayak mana nih? Lagu siapa tuh? Lagu Gajah. Tulus. Tulus. Gajah. Dia terima kasih kan? Iya. Terima kasih tuh Tulus itu. Terima kasih karena sudah membilang aku begini. Kalau nggak karena aku bilang aku nggak akan termotivasi. Itu kita harus menjadikan apapun yang sampai ke kita itu menjadi senjata kita untuk menjadi tangga-tangga kita untuk mencapai masa depan. Iya. Bukan kita nangis. Kalau Tulus nangis nggak jadi penyanyi terkenal dia. Iya. Udah nggak Tulus lagi dia. Gitu dia Bang ya. Cocok. Sama kayak gini juga Pak. Kita misalnya kayak Bapak bilang tadi mengenai kulit. Hitam kok hitam, nangis. Ya. Kalau kulit hitam nggak takut putih. Tapi kalau putih takut hitam. Kan gitu kan Pak. Kita lawan ya kan. Nah ini coba lah. Saya nggak maksud apa-apa ya.
dibilang hitam, dibilang birong. Wali kota kita panggilannya mirip birong. Iya. Jadi wali kota 2 periode ini kan, ini katanya menang nih kan. Iya. Kalau dulu nangis Pak Wali Kota itu, Iya nggak jadi wali kota. nggak jadi wali kota. Iya. Lalu saya bilang tadi, itu contoh-contoh baik. Misalnya Pak Amir, dibilang Amir birong, nangis dia nggak mau sekolah atau apa. Udah nggak mau lah aku dibilang orang itu Amir birong. Ya kalau kayak gitu berpikirnya nggak jadi wali kota. Ya kan? Ada yang putih-putih nggak jadi wali kota kan? Iya, gitu. betul. Makanya saya bilang kalah sama yang hitam. ini peluang-peluang kita, peluang-peluang kita untuk mengubah pasir itu menjadi mutiara. Asik, iya. Mengubah pasir menjadi mutiara. Catat di. Ya oke. Nah apa nih Pak kira-kira tips dari Bapak yang mungkin bisa dipakai di kami lah di Gimers yang di luar sana supaya kita bisa memiliki generasi yang memiliki kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya, untuknya kawan-kawan, sahabat-sahabat Gimers ya. Iya Gimers, kami sebutannya Gimers. Gimers ya. Jadi kalau saya masih menyarankan menerapkan 7 kebiasaan positif itu Bang. Untuk kesehatan mental dan fisik itu ada di 7 kebiasaan positif. Tadi sudah saya sebutkan 4 untuk fisik ya. Anak sekarang ini sudah lah jam 10 itu tidur lah. Jangan lewat 10 tidur. Jam 10 tidur. Jam 10 tidur. Oke Pak lanjut. Kemudian pagi itu ya sebelum ayam itu makan cacing misalnya kan. Oke. Ya kita udah bangun lah. Ya, sebelum bekokok udah bangun. Jangan dibangunin. Itu kan self regulasi itu. Iya. Kita harus mempunyai self regulasi itu. Kita harus biasa bangun pagi. Kemudian olahraga, gemar berolahraga lah. Yang selanjutnya itu kita makanan bergizi. Makan bergizi itu nggak harus mahal. Iya. Ya makan telur saja pun jangan malu ya, karena di dalam telur itu ada protein yang tinggi. Tahu pun bergizi makan juga. Tahu juga, makan tempe juga. Jangan ya kemudian hindari juga lah makanan-makanan junk food seperti itu, yang makanan yang anak-anak sekarang ini kan kalau nggak ada micin ya, rasanya nggak enak. Iya nggak enak, padahal itu lebih bahaya daripada rokok. Nah ini kan ada ini penelitian waktu Abang kenal W.S. Rendra? Kenal. W.S. Rendra itu ketika dia melakukan perlawanan terhadap kampanye anti rokok itu, dia mencontohkan kenapa micin itu tidak dilarang. Padahal micin itu 1000 kali lebih membunuh daripada rokok. Nah ini kan yang kita lupakan, dan itu setiap hari kita konsumsi. Kalau bisa itu dihindari. Nah kemudian tadi sudah 4 tuh, gemar belajar itu kebiasaan berikutnya. Kalau kita sudah gemar belajar, hari-hari kita harus saja target Bang. Saya alhamdulillah kalau mau tidur itu saya harus baca 1 atau 2 halaman. Itu kalau udah ngantuk kali. Kalau enggak saya bisa baca ya paling tidak kita harus membaca lah. Membaca ya. 10 halaman. Ya kalau kita yang agama Islam ya bacalah kitabnya juga. Nah, kalau yang agama Kristen ya bacalah apapun agama kita ya dekatilah itu melalui kitab-kitab yang sudah diturunkan. Itu gemar belajar itu. Diatur waktu belajarnya, jam sekian aku harus belajar, jam sekian harus belajar. Jadi mandiri itu salah satu cirinya adalah mempunyai self regulation yang jelas. Dia mempunyai aku jam sekian harus sekian. Waktunya ya Pak, ada waktu. Diajak kawan, ayo kita main bola, ayo dia main bola lagi ya gitu misalnya kan. Ada iklan dulu itu kan, ayo main bola lagi, epilepsi itu ya. Itu dia nggak mau, kenapa? Aku sedang jam ini. Nah sedang jam belajar. Nah ini yang harus kita polakan. Kemudian gemar bermasyarakat Bang. Gemar bermasyarakat. Anak-anak kita sekarang ini karena pengaruh seperti Abang bilang tadi itu enggak gemar lagi bermasyarakat. Benar. Maunya sendiri. Iya. Tetangga pun kadang enggak tahu, enggak kenal. Iya. Bahkan diajak gotong royong dia otong oyong. Ya kan? Iya. Ada aja gotong royong dia otong oyong. Iya, betul. Ya. Gara-gara dia otong oyong, dia jalan sempoyongan. Iya. Itu bukan gara-gara sebotol minuman ya, ada enggak? Gara-gara mau gotong royong dia otong oyong gitu. Nah, itu yang gemar bermasyarakat. Harus aktif di organisasi. Supaya apa? Supaya capek. Supaya sibuk. Makanya saya selalu menyarankan anak-anak. Kita ada 13 ekskul di sekolah, Bang. Banyak Pak. Karena kita berharap anak-anak itu capek. Malamnya tidur. Kalaupun dia nggak belajar ya udah nggak apa-apa, yang penting tidur. Itulah dulu kira-kira. Nah, kalau enggak, dia akan mencari otak ini kan nggak berhenti, Bang. Iya. Dia akan mencari kemana dia akan bergerak. Dicarikan itu, akhirnya diajak ke sana dia pun ikut, ya kan, diajak ke sana dia ikut. Itu gemar bermasyarakat. Satu lagi yang paling penting terakhir, itu last but not least ini ya kan, itu adalah gemar beribadah. Jadi 7 tadi itu adalah gemar beribadah. Orang-orang yang jauh dari Tuhan ya Bang, orang-orang yang jauh dari Tuhan ya, siapapun dia, apapun profesinya,
akan hancur. Fir'aun kurang hebat apa? Hancur, ya kan? Itu kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Apapun agama kita, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu segala macam itu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kata musik Melayu dulu bang itu, elok-elok Tuhan bergantung, jangan bergantung di dahan rapuh. Asik. Iya kan? Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Iya. Nah, itu dia. Makanya kadang-kadang kita lupa sama hal-hal yang kita anggap kecil. Allah, Tuhan kan maklum kalau aku sekarang belum beribadah. Tuhan suruhnya maklum. Nanti itu bahaya nih bang. Iya. Kayak saya bilang, 7 kebiasaan positif ini kalau ada di anak-anak kita bang, ada di SMP 14, ada di SMK Galang Insan Mandiri, ada di sekolah-sekolah lain. Aduh bang, 2045 ini jadi itu barang Indonesia emas. Kalau 7 kebiasaan positif ini nggak ada, Indonesia bukan Indonesia emas, Indonesia cemas jadinya. Iya benar. Nah ini yang harus kita, dan fungsi sekolah itu besar. Fungsi sekolah itu besar. Kenapa saya katakan fungsi sekolah besar? Karena masyarakat sekarang ini, orang tua sekarang, coba bang nanti cek lah nih anak-anak itu. Kenapa kau sedih? Aku sedih kali. Kenapa sedih? Mama aku baru bergaduh sama ayahku. Tuh kan? Iya. Coba cek nanti tuh anak-anak kita. Sering terjadi permasalahan-permasalahan keluarga yang terbawa ke sekolah. Benar. Di sekolah, di rumah sudah menderita, di sekolah bapak datang lagi masuk muka seram. Iya. Ya kan? Makin pening kepala. Makin stres dia, akhirnya otong oyong. Akhirnya otong oyong dia, jalannya pun sempoyongan. Iya. Jadi 7 kebiasaan positif tadi itu adalah alternatif jitu. Saya kira itu kalau di sini ada teaching factory, ada apotik, itu obat manjur yang terapi yang perlu dilakukan pelan-pelan, itu bisa membuat siswa sehat secara fisik dan membuat siswa sehat secara mental. Kalau sudah tergabung 2 ini, bully nggak ada, masa depan Indonesia akan cerah. Gitu dia Pak. Oke. Terima kasih nih Pak. Thank you sudah hadir. Banyak kali manfaat yang kita dapat dari Bapak nih kan. Lain kali boleh Kak saya undang lagi untuk next judul berikutnya, karena bagus nih kata motivasi Bapak, karena kita seperti Bapak katakan kan, kalau digabungkan ya kesehatan fisik sama kesehatan mental itu bisa jadi Indonesia emas kan gitu kan Pak. Kenapa? Karena ya ada nggak bisa juga rendah satu, artinya fisiknya oke, seperti Bapak katakan tadi kan, mentalnya tidak kan gitu. Artinya memang harus barengan lah supaya dia bisa meraih impiannya kan gitu kan Pak. Karena apa, sekarang juga banyak anak-anak Pak yang dia ini untuk bermimpi saja pun takut nih Pak. Ya, betul. Benar nggak Pak? Betul. Kita suruh mimpi, coba kau mimpikan kau pengen punya mobil, tak berani deh Pak. Beli sendiri nggak berani. Itu menjadi ya bermimpi aja pun istilah kita bilang susah, nggak bisa, apalagi direalkan. Karena ada pepatah lama mengatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh di antara bintang-bintang, iya kan? Tapi ini pas kena yang runcing itu. Iya, berarti harus ininya ya. Iya. Kalau pas kena yang runcing itu sakit juga. Iya betul. Iya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Nah ini ada bingkisan nih Pak dari sekolah ya. Di sini ada, ini produk kita sendiri nih Pak. Produk sendiri, ini ada namanya Bright Gym. Nah ini seperti sabun cuci piring. Nah, ini sabun cuci piring Pak yang dibuat oleh anak-anak. Nah ini ada sabun cuci piring, ya kan Pak, ini produksi sendiri. Lalu di sini ada batu saya. Sini ada Banse ini. Banse ini bandrek sehat nih Pak. Ini dari jahe merah Pak, Oke punya. Saya bilang oke karena saya buatan sendiri juga ya. Buatan sendiri juga Pak. Alhamdulillah, tuh keren. Saya bilang katakan ini enak saya karena memang penikmat bandrek Pak. Ini bandreknya oke punya, apalagi Bapak tambah susu malah mantap. Siap. Oke, ini ada bandrek juga buatan anak kita. Di sini lagi ada Fresh Gym. Fresh Gym ini lavender seperti kayak roll on apa Pak? Iya. Untuk minyak angin untuk hangat kan gitu. Ini ada Fresh Gym-nya. Ini buatan sendiri juga nih Pak. Luar biasa, keren. Dan ini ada cindramata dari SMK S Galang Insan Mandiri itu tumbler ya. Ini ada SMK.
Nah inilah produk-produk yang bahkan banyak lagi nih Pak produknya ini di game ini. Bahkan kemarin itu kita alhamdulillah ketika COVID Pak, ketika COVID kita memproduksi ratusan liter hand sanitizer. Nah, itu alhamdulillah itu banyak pemesan kan, bahkan sampai dinas kesehatan, sekolah-sekolah itu rumah sakit itu pesan, apalagi kemarin itu bahan bakunya terbatas ya kan. Alhamdulillah kita bisa dapatkan peluang itu, dan yang membuat itu semua anak-anak sekolah. Karena kemarin itu Pak waktu waktu COVID cuman kita lah yang masuk Pak sekolah, kita aktif tapi dengan protokol kesehatan ya kan, protokol kesehatan. Kenapa? Karena kita Pak SMK kesehatan ini kan berhubungan dengan manusia Pak, tidak bisa contoh ini mau praktek, apalagi dia keperawatan, farmasi ya kan, kemarin sama lab, nggak bisa pakai Zoom, ambil darahmu, ambil darah mama gini kan nggak mungkin kan Pak. Jadi tetap maka kita dimasukkan itu, kita udah ada izin, makanya anak itu masuk tetap praktek langsung di sekolah. Iya. Contoh tensi, nggak bisa tensi kayak mana dia mengukur tekanannya, kayak mana dia harus tetap kita jumpa. Apalagi kemarin itu 2 tahun itu kan memang nggak boleh batas sama sekali kan Pak. Kita tetap masuk, dan itu udah ada izinnya juga ya dari dinas kan gitu, karena kita praktek. Apalagi kita PKL itu pas mau PKL juga, PKL kan harus berhubungan langsung dengan pasien. Sementara ini di Zoom bla bla bla, ini nanti tensi komunikasi keperawatan ini cakap-cakap sampai tempat Pak lokasi bingung. Iya. Kan gitu, seperti itulah Pak. Makanya hasil anak-anak itu untuk di COVID kemarin ya banyak di pembuatan produk kayak gitulah. Seperti ini yang kita next kan. Kalau ada mau pesan kan gitu ya. Kalau ada mana tahu SMP 14 mau pesan Pak, bisa ini untuk sabun cuci piring ya kan. Tes buihnya banyak enggak kan gitu. Nanti buihnya ada nggak? Ada juga. Gitu. Ada gitunya deh kan. Iya. Kalau nggak ada itunya nggak bisa juga tidak beli. Ini nggak ingu lagi Pak. Dia. Jadi lurus aja deh ya. Iya lurus dia. Oke, terima kasih.